Profilnya. Ya, ini dia profil di petunjuk kita. Oke, ini dia. Iya, ini petunjuk kita. Siap. Coba tangannya mana? Tangannya coba. Tangannya oke. Hook. Iya. Atas. Dari Ardiles Boxing Camp Blitar, Indonesia. Yo. Ini dia, Bung. Selamat bertanding, Bung. Woi, sedap. Oke, dari Indonesia kita mendoakan seluruh Indonesia mendoakan semuanya. Seluruh Indonesia mendoakan semuanya dan kita lihat persiapannya juga udah Who's the winner? Oke, beliau berdoa dulu. Kita berdoa untuk seluruh rakyat Indonesia dan kita Top Boxing di SCTV. Mudah-mudahan petinju kita menang. Amin. Amin. Oke, kita langsung saja kepada Bung yang ganteng. Selalu. Bung Andi Mulyadi. Oke, terima kasih Ane dan Erwin. Hadirin dan pemirsa, pada partai pertandingan internasional kelas welter junior 63,5 kg sebanyak 10 ronde, wasit Lambertus Lelemin akan dibantu oleh Hakim M. Yunus, Hakim Rocky Ju, dan Hakim DM Matondang. Saya akan perkenalkan petinjunya dari New Zealand, David Gunn, atau dengan nama lain atau nama ringnya Matt Pro, berusia 30 tahun, berat 63,5 kg, tinggi 167 cm, jangkauan 80 cm, main 23 kali, menang 20 kali, kalah 3 kali. Dari Sasana Paka Urangi Boxing Gym, New Zealand, dengan pelatih dan manajer Mike Edward. Sementara dari Indonesia, Stak Pocoganti berusia 21 tahun, tinggi 170 cm, jangkauan 80 cm, main 14 kali, menang 13 kali, kalah 1 kali. Dari Sasana Ardiles Boxing Camp Lingi, Indonesia, dengan pelatih Edeng Karel dan manajer Suyono Tunggal. Baiklah, hadirin dan pemirsa, it's showtime! Di kelas welter junior 63,5 kg sebanyak 10 ronde antara Stak Pocoganti melawan David Gunn atau Matt Prof dari Selandia Baru. Ronde pertama sudah dimulai. Bung Doni, silakan Bung. Ada catatan khusus mengenai David Gunn, kalau tidak salah dia... Ya, David Gunn ini sebenarnya lebih banyak berkiprah sebagai seorang kickboxer ya. Ya. Di sekitar New Zealand ataupun di Australia. Jadi dia sebenarnya belum terlalu banyak bertarung di tinju. Menurut dia baru sekitar 16 kali, itu karena memang frekuensi pertarungan di New Zealand sangat sedikit. Dia bilang tidak sampai 10 kali setiap tahun. Sedangkan Stak Pocoganti atau yang dia punya nama asli Miftakul dari Lingi Blitar, masih muda, 21 tahun, dan saat ini menduduki peringkat ke-5 versi ATI, di mana juaranya dipegang oleh Andono Jayatirta dari Malang. Ya, kita lihat bahwa tinggi dan jangkauan Stak
lebih unggul, Bung ya? Lebih unggul Demikian fisik, juga. lebih unggul dalam timbangan badan kemarin. Stark naik timbangan dengan berat 63,2 kg, sementara David Ken 63 kg pas. Ya. Kita saksikan pemirsa babak pertama, maksud saya ronde pertama. Kedua petinju masih saling menjajaki pukulan ataupun juga posisi masing-masing. Keduanya memang tidak besar dari ring amatir. Kalau David Ken lebih banyak berkiprah sebagai seorang kickboxer, Stark justru belajar dari pencak silat dulu. Oh, Stark ya. Dan dia terjun menjadi seorang petinju profesional. Satu hook tadi dilemparkan oleh David. Stark berusaha mengurung David walaupun dia berukuran tubuhnya lebih tinggi, jangkauannya lebih panjang. Stark berani menyerang. Satu hook. Satu straight hook dari Stark, dibalas hook kiri tadi oleh David. Jab dari David Ken. Saya pikir usia yang selisih hampir 9 tahun cukup punya pengaruh di sini, Bung. Ya. Stark Pancokasi masih 21 tahun, sementara David Ken sudah 30 tahun. Satu strike kiri tadi. Langsung menyerang kedua petinju. Ronde pertama baru berjalan. Tidak terlalu mengutamakan penjajakan seperti yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan petinju. Stark langsung mencoba mengurung David Ken. Satu counter dari David. Tipis menempa Stark dan satu straight dari Stark Pancokati membuat David Ken terjadi. Bisa kita saksikan kedua petinju sudah invite, saling berjual beli pukulan. Stark Pancokati melawan David Ken dari Selandia Baru. Ia makin meningkatkan intensitas serangan keduanya. Stark juga lebih berani dalam melancarkan pukulan-pukulan terkeras yang dia punya. Masih terus mencoba mendesak David Ken. Dua kali uppercut dari David, satu straight tadi kanan namun tidak terlalu telak mengenai kepala Stark. Super kiri dari Stark. Keras pukulan Stark Pancokati. David mencoba merapatkan tubuhnya untuk menghindari pukulan-pukulan keras Stark. Lihat kanan dari Stark. Berhasil mengurung David di sudutnya sendiri. Satu hook kiri yang keras sekali dari Stark. Dari satu lagi mencoba menghajar. Mendesak David di sudut merah. Stark. Ya, kita berharap saja Stark cukup punya stamina untuk bertarung 10 ronde dengan intensitas, dengan tempo yang tinggi seperti ini, Bung. Seharusnya dia mampu mengingat usianya baru 21 tahun. Dua kali straight kiri kanan dari Stark Pancokati. Telak menerpa kepala David Ken. Masih terus mencoba untuk mengurung David Ken. Stark Pancokati, Bung. Satu straight lagi. Asal Stark tidak terlalu emosional, terlalu royal mengumbar pukulan sehingga dia melupakan pertahanannya sendiri. Saya pikir Stark bisa menguasai pertarungan kalau dia bisa menyerang David Ken dengan pergerakan hook dari David. Memang berani sekali Stark mengajak David untuk jual beli pukulan. Asal darah mudanya yang baru 21 tahun tidak terlalu emosional. Stark saya yakin akan mencetak hasil yang lebih bagus dengan David Ken. Satu jab dari Stark mengakhiri ronde.
Kita ikuti ronde yang ketiga pemirsa, dan kelihatan ronde kedua tadi sudah setidaknya milik Stek Pocokati ya, Bang. Pocokati. Kedua petinju kembali langsung invite. Stek terus mencoba Terus konsisten dengan serangan-serangannya, Stek Pocokati. terus maju untuk mendesak David Gan. Satu uppercut lolos tadi dari David Gan. Straight kiri dibalas oleh Stek dengan David juga lebih jab berani kiri. menyerang. Dengan situasi seperti ini, melakukan intensitas pukulan lebih banyak tentu saja. Sekali lagi Stek Pocokati harus berhati-hati dengan pukulan-pukulan dari David. Ya, dia tentu harus tetap waspada dengan serangan-serangan balik yang dilakukan David Gan. Karena itu sedikit terlena. Ya, sedikit terlena. Stek untuk akan menerima akibat yang buruk. Kembali hook kiri. Terus coba mendesak. David. Seru sekali pun pertarungan antara David Gan dan Stek Pocokati ini. Intensitas serangan mereka sangat tinggi. Stek memang seorang fighter yang kondang dengan serangan-serangan seperti ini. Kita lihat dia menyebutkan David di sudut netral. Ragu-ragu David Gan untuk menyerang Stek. Satu straight namun tidak mengenai sasaran dari Stek Pocokati. Masih coba terus mengurung David Gan. Satu straight Kanan tadi. telak dari Stek. Satu lagi straight dari Stek. Terus mencoba mendesak David Gan. Kita saksikan pemirsa Mike Edward dan juga Rico coba memberi semangat dan instruksi kepada David. Satu uppercut kiri dari David. Terus menghindar David sambil melepaskan pukulan-pukulan ini. Stek masih terus coba mencari kesempatan memukul yang terbaik. Satu hook mengakhiri ronde keempat. Stek langsung melakukan inisiatif, terus mendesak David Gan. Saksikan pemirsa. Mendesak David Gan di sudutnya sendiri. Stek Pocokati satu jab. Satu hook ke perut David Gan. Belum mampu menjatuhkan David. Masih terus mencoba. David uppercut dibalas lagi oleh David dengan uppercut. Straight tipis saja mengenai muka David Gan. Stek masih coba terus mengambil inisiatif penyerangan. Konsisten sekali Stek mengandi dengan gaya fighternya. Ya, Satu hook tadi kiri dari Stek. David mencoba mundur sambil satu straight dari Stek membuat David mundur. Satu lagi uppercut David Gan. Saling jual beli pukulan terus Bung Andi. Mencoba mengajar perut. Lalu wasit Lambertus Leilani yang memberikan peringatan menganggap David memukul terlalu ke bawah. Coba menembus uppercut dan David mencoba menembus double cover.
lepas sebuah hook yang keras sekali dari Step Panjogati. Mendesak terus, mendesak David tanpa kenal menyerah. Satu lagi straight. Mendesak Step di sudut, mendesak David mendesak di sudut netral kembali. Seru sekali pertarungan ini. Oh, satu hook pendek saja namun telak menerpa David Ken, namun David masih mampu menguasai dirinya. Clean, seharusnya tadi wasit Bert segera mengusahakan namun terlambat sehingga ada gerakan seperti membanting. Kita lihat Coba pukulan menghadap perut. pakai uppercut-nya David. Berakhir ronde keempat. Sehingga dia lebih bisa menggunakan terhadap satu hook dari David. Coba terus didesak. Steak mendesak David. Panjogati mendesak David di sudut biru, sudut David sendiri. Oh, satu straight lagi namun lepas dari Steak Andi. Ya. Terus kita lihat kembali David mencoba melancarkan uppercut-nya. Beberapa kali memang uppercut David tepat mengenai sasaran. Iya, Satu hook kanan tadi dari David. jab dari David mencoba bergerak maju Steak. Karena Steak kita lihat terus berusaha mendesak David di sudut netral, sudut biru maupun sudut merah. Jab David. Satu hook lagi, jangan perut. Baik kita lihat Perut David. cukup cerdik memang David yang begitu terdesak dia langsung, Ya, dia langsung menghindar. bisa melepaskan diri dari gungkungan Steak. Satu jab dari Steak Pikir Steak Panjogati. harus tetap konsisten dengan apa yang dia peragakan untuk malam ini, Bu. Terus menyerang dengan intensitas tinggi. Kemudian juga usia David yang sudah 30 tahun, tapi tidak menentukan pilihan. Kembali Steak mendesak David di sudutnya sendiri. Detik terakhir. Dan masih coba lagi-lagi mencoba mendesak David sendiri sampai berakhirnya ronde keempat. Mendesak David Gunn. David Gunn petinju berusia 30 tahun dari Selandia Baru menghadapi lawannya dari Indonesia Staf Panjogati yang berusia 9 tahun lebih muda, itu 21 tahun. Kita saksikan Steak terus mengejar kemana David pergi. David Gunn. Ya, dengan kondisi seperti ini besar kemungkinan Steak akan memenangkan pertarungan, Bu. Kalau tidak ada kecelakaan ya, dalam artian KO Ya, atau lucky blow dari David Gunn yang membuat Steak harus kalah KO. Tapi dengan kondisi seperti ini, saya yakin Steak akan lebih unggul karena dia intensitas serangannya juga lebih tinggi. Dan itu akan sangat mempengaruhi penilaian hakim. Mendesak David lagi di sudut merah. hook tadi mengenai perut David. Kembali dua Coba petinju. melemahkan fisik David dengan menghajar perutnya, Steak Panjogati. Jab, masing-masing melepaskan jab. Satu hook lagi dari Steak. Satu straight Satu tadi. straight dari Steak. Satu lagi jab Steak. Banyak pukulan Steak yang mendarat mulus di kepala David Gunn. Ya.
dari pertarungan di kelas welter junior ini, Bung Andi. Saling tukar pukulan, saling mendesak. Dan secara teknik memang cukup imbang kedua petinju. Berimbang keduanya. Straight tadi dari David. Satu jab straight lagi dari Stack yang lepas. Satu straight namun tidak tepat mengenai sasaran. Satu lagi straight Stack. Terus mendesak David. Satu lagi straight kiri dari Stack mendekati. Jab straight mendesak David di sudutnya sendiri. David berusaha mengimbangi dengan bergerak mundur, Bung. Pemirsa SCTV Top Boxing, kita ikuti ronde ke-7. Stack pojok ganti melawan David Gunn dari New Zealand. David Gunn yang dikenal juga dengan nama Matt Prof. Berusaha untuk menjauhkan Stack dengan melemparkan jab-jab untuk menjaga jarak agar Stack tidak terus sering mendekat dan melancarkan pukulan. Kita lihat. Ya, cukup berani juga David melayani Stack pojok kaki. Namun dia senantiasa selalu kewalahan. Bisa melihat power yang dimiliki David tidak sebesar Stack. Sangat yakin Stack mendesak David Gunn ke seluruh sudut ring. Coba mengejar kemanapun David bergerak. 2 kali jab straight dari Stack. David Gunn yang lebih banyak berkooperasi sebagai seorang kickboxer dibandingkan menjadi seorang petinju. Ada pengaruhnya tidak, Bung, kickboxer dengan Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh, hanya mungkin pergerakan kakinya yang agak sedikit berbeda. ya. Coba Pada terus. dasarnya sama memang antara kickboxer dengan tinju, hanya kickboxing menghalalkan tendangan maupun menyikut dengan lutut juga diperbolehkan. Mencoba memukul rusuk kiri dan kanan dari Stack David. Sementara Stack sendiri kelihatannya masih cukup segar. Masih segar, usianya masih 21 tahun. Terus mendesak David Gunn. Stack naik ring dengan berat 63,2 kg, sementara David 63 kg. Saling melepaskan uppercut. Uppercut. Oh, satu uppercut dari David. Tipis mengenai wajah Stack Pancogati. Terus Stack mencoba mencari ruangan untuk melepaskan pukulan. Satu pukulan ke arah perut. Uppercut dari Stack. Dari sisi body moving kelihatannya David Gunn Cukup bagus. cukup bagus banget. Bisa menghindari serbuan Stack. Namun karena Stack, ya saya kira karena usianya masih muda, masih dalam puncak karirnya, sehingga dia cukup punya tenaga untuk terus mengejar, mengimbangi gerakan-gerakan David Gunn. Di pertarungan dia terus mendesak David. Kayak fighternya lebih berbicara dalam pertarungan ini dibanding David yang boxer. Terus berusaha mengurung David. Stack Pancogati. Dia kejar kemanapun David bergerak. Stack Pancogati atau yang punya nama asli Miftah Kul terlihat masih cukup prima untuk mengimbangi David Gunn. Ya. Kita punya nama ring Matt Prof. Stack pojok ganti dari Sasana Ardiles Pulingi Blitar. Oh, satu straight Satu straight tadi cukup keras. dari Stack Pancogati.
coba melepaskan hook namun meleset tadi Stack. Oh, terlalu jauh. Hook yang dilepaskan Stack sehingga hanya menerpa leher David Gant. David mulai melakukan strategi merangkul atau clinch, Bung. Ya. Kelihatannya staminanya memang sudah mulai menurun. Usia yang mulai 30 tahun mungkin agak sedikit berpengaruh dengan stamina David Gant. Bisa mengimbangi Stack. Terus tidak kenal menyerah juga David Gant. Ya. Satu strike kanan tadi dari Stack. Dia sebuah contoh yang patut ditiru dari petinju Selandia Baru ini, Bung. Kita lihat mereka tidak asal-asalan ya, tidak asal-asalan bertarung. Mereka mampu menunjukkan yang terbaik yang mereka miliki. Seperti tadi Rico Chong nih mampu menjatuhkan Alvin Magung. Ya. Satu straight dari Ikuti tadi sayang sekali hooknya lolos. Stack namun hooknya lolos. Sebuah sikap yang profesional yang saya pikir patut contoh dari petinju-petinju tamu ini. Mereka tidak mudah menyerah. Betul. Memasuki ronde ke-9 dari rencana 10 ronde. David masih terus bertahan, menghindari bahkan membalas pukulan-pukulan dari Stack. Ya, dan kita lihat Stack juga belum sama sekali belum mengendorkan serangan-serangannya. Satu jab tadi. Jab dari David Gant. Oh, satu hook. Masih membentur tangan Stack Pacokati. Terus berusaha mengurung David, namun David juga cukup terlalu lincah untuk dikurung. Beberapa kali Stack mampu mengurungnya, namun David bisa dengan cepat melepaskan diri dari kukungan Stack. Terus mendesak David Gant. Oh, satu straight dari satu lagi jab dari Stack Pacokati. Dua straight dari David yang langsung dibalas oleh Stack. Satu hook tadi. Satu hook lagi Dari David. Terus berusaha mencari kesempatan memukul yang terbaik. Stack Pacokati mendesak David Gant kemanapun David berlari. Sebuah hook yang hanya menerpa telinga David Gant. Terus mendesak Stack Pacokati. Satu straight Strike lagi. dari Stack Pacokati. Satu lagi straight dari Stack. Dua kali jab straight. Satu hook kiri dari Stack. Hook kanan maksud saya dari Stack. Clinch keduanya. Wasit Lambertus Leilami memisahkan dan langsung Stack menyerang lagi. Satu straight dari Stack Pacokati. Coba mengarahkan ke perut. Oh, satu straight telak sekali dari David Gant. Cukup membuat Stack terhenti sedikit. Stack terhadap. Cukup berbahaya kalau Stack terlalu bertarung rapat. David Gant akan mengambil keuntungan. Memasuki ronde terakhir atau ronde ke-10 pertandingan internasional kelas welter junior 63,5 kg partai non gelar antara Stack Pacokati melawan David Gant.
dari Selandia Baru. Satu strike tadi dari David, kembali dibalas strike oleh Stack. Stack Pancakati terus mendesak David Kahn. Inilah kesempatan terakhir buat dia untuk bisa memperoleh kemenangan yang lebih telak dari sekedar kemenangan angka yang saya pikir tentu sudah Stack kumpulkan, sudah Stack dapatkan untuk pertandingan malam ini. Intensitas serangan yang lebih banyak akan sangat mengaruhi pemilihan dari hakim, Bung Andi. Dan kita lihat Stack juga sama sekali belum mengendorkan serangan-serangannya. Satu straight lagi. Satu hook tadi dilepaskan. Namun tidak mengenai sasaran. Satu hook yang luput dari Stack Pancakati. Oh, David Kahn memasang posisi yang tidak dibenarkan. Terus mendesak di sudut netral. Stack Pancakati menghindar David Kahn dari desakan Stack tadi. Coba membuka pertahanan Stack dengan menghajar perut petinju dari Wlingi ini. Oh, satu hook pendek dari Stack hanya menerpa kening David Kahn. Lins wasit Lambertus memisahkan mereka. Kembali mendekat David Kahn. Kiri dari ya, sebenarnya saya lihat teknik-teknik pertahanan yang di belakang David Kahn lebih bagus dibandingkan Stack Pancakati. Tapi bagaimana dia menyimpan kepala ke sudut yang tidak terjangkau oleh pukulan Stack. Sebaliknya Stack kepalanya masih terlalu tegang sehingga David bisa mudah menghajarnya di saat mereka sedang rapat. Kita lihat ya. Satu strike tadi. Straight lagi dari Stack Pancakati. Dan berakhirlah ronde. Kita lihat pemirsa dalam tayangan ulang, jangan lambat di ronde terakhir, ronde ke-10. David mencoba mulai serangan, namun dia berhasil dimentahkan oleh Stack Pancakati. Satu hook pendek dari David Kahn menerpa Stack. Bertarung sangat rapat, namun susah bagi David untuk bisa menjatuhkan Stack. Susah bagi David untuk memasukkan pukulan yang telak. Kembali serangan-serangan dari David Kahn. 96-95. Hakim Rocky Ju 97-95. Hakim DM Matondang 95-97. Sehingga pertandingan ini dimenangkan dengan split decision oleh Stack Pancakati. Para pemenang akan menerima pengalungan medali SCTV Top Boxing. Kami mohon dengan hormat Bapak Manahan Situmorang, Ketua Umum ATI Pusat untuk naik ke atas ring, dan juga Ketua Umum KONI Pusat, Bapak Wismoyo Aris Munandar untuk naik ke atas ring, diikuti oleh promotor internasional kita, Bianca Torino, dan juga supervisor pertandingan Azadin Anhar. Hadirin dan pemirsa,
kelas welter junior 63,5 kg yang telah disesikan sebanyak 10 ronde tadi dimenangkan dengan split decision oleh Stek Ponco Gati, dan pemenang pertandingan pada malam hari ini atau pada partai ini menerima pengalungan medali dari Ketua Umum KONI Pusat Bapak Wismoyo Aris Munandar. Dipersilakan Bapak Manahan Situmorang menyerahkan medali kepada Bapak Wismoyo untuk dikalungkan kepada pemenang pertandingan. Hadirin dan pemirsa, inilah Stek Ponco Gati. Terima kasih Pak Wismoyo, terima kasih Pak Manahan. Kami persilakan Bapak-Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat.